Kenapa kita butuh model dalam sistem pendukung keputusan? Bayangkan, kamu berada dalam situasi terdesak, budget terbatas, tapi kebutuhan terus datang tanpa kompromi. Tanpa model, keputusan yang kita ambil seringkali hanya berdasarkan feeling atau bahkan sekedar nebak. Padahal, setiap keputusan punya konsekuensi. Disinilah model berperan. Model membantu kita menyederhanakan masalah yang kompleks, mengubah banyak variabel yang membingungkan menjadi sebuah keputusan yang lebih logis, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekedar memilih, ini tentang memilih dengan strategi. Masalah dimulai dari hal yang terlihat sederhana. Seorang mahasiswa menghadapi tekanan yang tidak bisa dihindari. Sebuah pesan masuk, tugas harus selesai besok, untuk sertifikasi internasional. Seketika, realita menghantam. Laptop yang ia gunakan sekarang sering mengalami crash dan gangguan saat menjalankan aplikasi berat. Ini adalah masalah teknis yang nyata. Di sisi lain, muncul peluang. Sebuah kursus sertifikasi internasional yang sedang diskon, namun hanya berlaku sampai besok pagi. Namun, ada satu hal yang membatasi segalanya, saldo tabungan. Masalah peluang dan batasan semuanya hadir di waktu yang bersamaan. Pada fase ini, kita harus benar-benar memahami situasi sebelum bertindak. Setelah memahami masalah, langkah berikutnya adalah merancang solusi. Agar kita tidak menebak-nebak, kita harus mulai menyusun kriteria untuk menilai setiap pilihan. Pertama, dampak akademiknya. Seberapa besar keputusan ini membantu menyelesaikan tugas dengan cepat dan lancar? Kedua, dampak karir. Apakah pilihan ini bisa meningkatkan nilai dirinya di mata HRD? Dan ketiga, efisiensi biaya. Apakah uang yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat jangka panjangnya? Dengan 3 kriteria ini, kita dapat melihat beberapa alternatif. Yang pertama, membeli laptop high-end dengan performa tinggi dan semua masalah teknis selesai, tapi tabungan langsung habis. Opsi kedua, mengambil kursus sertifikasi mahal dengan skill meningkat dan CV terlihat lebih menarik, tapi laptop tetap menjadi hambatan. Dan opsi ketiga, solusi yang paling bagus, upgrade laptop dan mengambil kursus dengan biaya menengah. Tidak sempurna, tapi seimbang. Di fase ini, semua kemungkinan dibuka tanpa langsung mengambil keputusan. Sekarang, saatnya menguji setiap pilihan. Bagaimana jika kita memilih opsi pertama? Laptop baru dengan performa luar biasa, semua tugas lancar. Namun, tanpa sertifikasi tambahan, CV akan tetap terlihat biasa saja. Risikonya, terlihat keren, tapi sulit bersaing di dunia kerja. Lanjut ke opsi kedua, jika kita memilih opsi kedua, kita akan mendapatkan sertifikasi bergengsi, namun saat ujian ataupun mengerjakan tugas, laptop tidak mampu bertahan. Crash, lag, bahkan hingga gagal submit. Risikonya, skill ada, tapi tidak dapat dibuktikan tepat waktu. Lalu, bagaimana dengan opsi ketiga? Dengan upgrade RAM, performa laptop meningkat cukup signifikan, dan dengan kursus menengah, tetap mendapatkan peningkatan skill dan sertifikasi. Mungkin tidak maksimal di satu sisi, tapi cukup kuat di semua sisi. Ketika semua opsi dinilai menggunakan kriteria yang sudah dibuat, opsi ketiga memberikan nilai paling optimal dari semua opsi. Bukan yang paling mahal, bukan juga yang paling instan, tapi yang paling seimbang. Keputusan telah dibuat, sekarang saatnya kita untuk bertindak. Dengan mengupgrade RAM laptop, perlahan tapi pasti performa laptop pun meningkat. Kemudian, kita langsung mendaftarkan ke kursus online yang sederhana, belajar, berlatih, dan terus berkembang. Hasilnya mulai terlihat. Tugas yang sebelumnya terasa berat, kini bisa diselesaikan dengan lancar. Dan di akhir proses, sebuah sertifikasi digital berhasil kita dapatkan. Bukan hanya menyelesaikan sebuah masalah, tapi juga membuka untuk peluang yang baru. Keputusan terbaik bukan tentang memilih yang paling mahal atau yang paling hebat, tapi tentang memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan tujuan kita.